Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Muhaini dari kelas 10 MIPA 5 dan Indra Permana Setiawan akan melakukan presentasi laporan hasil observasi. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Jadi kita itu seperti mengamati suatu barang, lalu kita tulis dalam buku catatan secara rinci dan detail dari setiap bagian dan kejadian secara fakta dan di waktu yang sama. Lalu fungsinya yaitu 1. Tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Kita mengerjakan tugas dengan tanggung jawab dan pengamatan yang benar dan tidak ada rekayasa sedikit pun. 2. Untuk memberitahu pihak tentang suatu kebijakan. Jadi kita membuat teks LHO ini untuk memberitahu suatu pihak yang belum tahu tentang secara rinci dari benda tersebut. 3. Alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Jadi kita seperti merangkum objek atau kegiatan yang kita akan lakukan hari ini atau hari esok, seperti itu contohnya. Selanjutnya saya akan berikan ke Indra. Terima kasih. Febri, saya akan melanjutkannya. Nah, laporan hasil observasi itu juga ada strukturnya. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Nah, kalau pernyataan umum itu berisi pernyataan umum, kalimat definisi, dan klasifikasi objek yang diamati. Nah, ini tuh kayak misalnya apa, mengapa, serta bagaimana proses fenomena itu terjadi. Nah, kalau deskripsi bagian tuh kayak, oh ini misalnya warnanya apa nih, misalnya gedungnya, oh tingginya berapa. Nah, kalau deskripsi manfaat itu kayak, wah manfaatnya apa nih kalau ada gedung ini, misalnya kayak gitu. Nah, analisis kebahasan, kata serta frasa, verba atau nominal, terus afiksasi, kalimat definisi dan deskripsi, dan juga kalimat simpleks dan kompleks. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Muhaini dan Indra Permana Setiawan dari kelas 10 MIPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan teks LHO yang kami buat. Di sini kami mencari topik menggunakan faktor-faktor kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua. Nazi saat Perang Dunia Kedua merupakan pasukan bersenjata yang peralatan perangnya sangat canggih pada masanya, seperti tank Tiger, kapal selam U-boat, dan pesawat bertenaga jet. Sehingga pada masa Perang Dunia II, Nazi sangat diperhitungkan oleh musuhnya. Tapi di akhir Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman pulang sebagai pihak yang kalah. Namun, apa yang menyebabkan Nazi bisa mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua? Berikut adalah faktor-faktor kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua. 1. Nazi menolak rancangan senjata baru. Hitler menolak rancangan senjata nuklir ciptaan Leo Szilard dan tidak memproduksi senjata STG-44 secara massal. 2. Memiliki sumber daya alam yang sedikit. Jerman hanya memiliki sumber daya alam berupa tambang batu bara saja. 3. Terlalu berambisi menguasai Eropa. Hitler terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyiapkan rencana dengan matang. 4. Tidak memiliki ahli perang yang mumpuni. Nazi gagal mengambil alih Inggris yang disebabkan oleh kesalahan strategi Jenderal Nazi. 5. Pasukan yang harus siap mati. Ya, pasukan Nazi sudah diatur untuk siap mati di medan tempur. Jika ada yang berani kabur, maka dia akan dieksekusi oleh petinggi perang di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskannya melalui Indra. Terima kasih Hai, saya akan melanjutkannya. Nah, di sini deskripsi bagiannya. Selain ketidakpatenan dalam melakukan rencana produksi, Nazi Jerman juga mengalami kekurangan minyak, baja, dan juga makanan. Kekurangan ini disebabkan karena kegagalan Wehrmacht, tentara Jerman, dalam menginvasi Inggris. Selain itu, keputusan Hitler untuk turut menginvasi Uni Soviet membuat Nazi Jerman harus berperang pada dua sisi yang berbeda. Hal ini juga membuat faktor berkurangnya sumber daya produksi Reich ketiga saat perang memasuki tahun 1941 hingga 1943. Nah, ini manfaat kekalahan Nazi nih. Indonesia bebas dari penjajahan Jepang karena Nazi mengalami kekalahan. Lalu Jepang terdapat tragedi di Nagasaki dan Hiroshima yang membuat pasukan tentara Jepang terpaksa mundur.
2. Tidak ada intimidasi ke orang Yahudi karena saat Nazi masih bangkit Hitler sangat membenci orang Yahudi. Terima kasih.